Kejutan besar bikin bahagia. Kabar mengejutkan soal Ian Maatsen mendadak muncul di saat timnas Indonesia bakal main di laga hidup mati versus Bahrain di GBK. Fans timnas auto terkejut bahagia mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah Ian Maatsen bakal main bersama timnas Indonesia demi tambal kekurangan skuad Garuda? Atau ada kejutan besar lain? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Wah, auto bikin heboh fans timnas. Presiden RI Prabowo Subianto mendadak bikin pernyataan super mengejutkan kayak gini soal timnas Indonesia yang dibantai habis Australia. Bahkan tak segan sebut-sebut nama Patrick Kluivert. Semua auto terkejut dengarnya. Benarkah Pak Prabowo gak puas dengan pergantian pelatih yang ternyata menjadikan Indonesia lemah? Simak informasi sebenarnya berikut ini. Semakin panas jelang laga. Tiba di Jakarta tepat kemarin malam, ofisial Bahrain mendadak beri komentar mengejutkan kayak gini, padahal dapat sambutan hangat dari panpel Indonesia. Apa yang sebenarnya mereka rasakan? Benarkah ini strategi timnas Indonesia untuk mengendurkan kesiapan lawan? Simak berita selengkapnya berikut ini. Benar-benar aneh gak habis pikir. Padahal laga wajib 3 poin, pelatih Patrick Kluivert malah belak-belakan bilang timnas Indonesia tak akan mudah kalahkan Bahrain. Kok bisa bicara begitu sebelum laga krusial? Bukannya kasih motivasi, malah terdengar pesimis. Apakah ini strategi untuk meredam tekanan atau justru tanda ada masalah besar di dalam tim? Simak pernyataan mengejutkan Kluivert itu hanya di sini. Semua terbongkar jelas. Pak Sumarji belak-belakan ungkap kondisi ruang ganti timnas Indonesia usai dibantai Australia. Ternyata ada satu kendala besar yang wajib segera diselesaikan oleh tim pelatih kalau tidak bisa jadi petaka. Benarkah pemain kena mental dan mulai kehilangan kepercayaan diri jelang laga krusial versus Bahrain? Ataukah justru ini jadi pemicu kebangkitan Garuda untuk balikan keadaan dan raih kemenangan meyakinkan di GBK? Simak bocoran mengejutkannya di sini. Semangat membara demi Garuda. Justin Hubner ngaku tak sabar hadapi Bahrain. Bahkan belak-belakan janjikan balas dendam atas kecurangan yang terjadi di laga sebelumnya. Tekad besar persembahkan kemenangan gemilang di GBK. Apakah Hubner akan dipercaya sebagai starter dan jadi kunci kemenangan Garuda? Ini dia ulasan menariknya. Benar-benar miris. Dulu pernah sempat puji tinggi dan sanjung timnas Indonesia, tapi kini berbalik 180 derajat. Di luar dugaan, media ternama Belanda ini justru mengaku bahwa Piala Dunia semakin menjauh dari genggaman Garuda. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sekadar opini atau fakta menyakitkan yang harus diterima? Simak analisis mengejutkan yang bikin fans Indonesia geger. Auto gemparkan fans Garuda. Pandit ternama Eropa ini beri sindiran pedas pada PSSI dan sebut debut Patrick Kluivert di timnas Indonesia sebagai lelucon. Bahkan sampai lontarkan ucapan pedas kalau sampai kalah lawan Bahrain, kebongkar tuh sirkus. Sindiran yang langsung viral dan picu perdebatan sengit. Formasi hari ini kita bertanding dengan formasi lingkaran. Jadi ketika bola taruh di tengah, semua pemain ini melindungi bola, jangan sampai direbut orang. Sehingga walaupun nanti maju ke depan, formasi jangan sampai dirubah. Sampai menuju ke depan gawang. Nah, ketika di depan gawang, ini buka sedikit, 8 masuk tendang. Ya. Jadi ini adalah formasi. Nah, ketika bertahan nanti usahakan bola yang dipegang lawan, arahkan ke tengah masuk ke sini, kemudian para lawannya jangan biarkan masuk ke dalam. Udah aja pecat aja tuh pelatihnya. Bagusan Sintayong. Lihat aja itu. Udah 3-0. Bang, wow banget dah. Kok itu pada nonton semua itu. Indonesia pemainnya pernah nonton semua. Alah. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Semua terbongkar jelas.
Pak Sumarji blak-blakan ungkap kondisi ruang ganti timnas Indonesia usai dibantai Australia. Ternyata ada satu kendala besar yang wajib segera diselesaikan oleh tim pelatih kalau tidak bisa jadi petaka. Benarkah pemain kena mental dan mulai kehilangan kepercayaan diri jelang laga krusial versus Bahrain? Ataukah justru ini jadi pemicu kebangkitan Garuda untuk balikan keadaan dan raih kemenangan meyakinkan di GBK? Simak bocoran mengejutkannya di sini. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa kekalahan telak 1-5 dari Australia berdampak cukup besar terhadap mental para pemain. Laga yang berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 menjadi momen sulit bagi skuad Garuda. Terutama karena itu adalah debut pelatih Patrick Kluivert di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sumarji menjelaskan bahwa suasana di ruang ganti setelah pertandingan dipenuhi kekecewaan. Para pemain merasakan tekanan akibat kekalahan besar tersebut. Tentu saja setelah pertandingan kemarin dengan kekalahan yang cukup besar, hal itu berpengaruh pada mental para pemain, ujarnya kepada wartawan. Namun ia menegaskan bahwa kondisi mental pemain tidak akan terpuruk dalam waktu lama. Tim pelatih dan manajemen berusaha untuk membangkitkan semangat tim agar mereka siap menghadapi pertandingan berikutnya melawan Bahrain. Kami harus segera memompa kembali mental para pemain agar benar-benar siap menghadapi laga selanjutnya, tambahnya. Sumarji juga yakin bahwa Jay Itzes dan rekan-rekannya akan kembali dalam kondisi mental yang lebih kuat saat melawan Bahrain. Saya yakin para pemain akan siap menghadapi Bahrain, tegasnya. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada matchday ke-8 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret 2025. Kemenangan dalam laga ini menjadi harga mati bagi skuad Garuda jika mereka ingin terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di peringkat keempat klasemen Grup C dengan 6 poin dari 7 pertandingan. Posisi mereka setara dengan Bahrain yang berada di peringkat 5, serta Cina yang menempati posisi terakhir. Dengan persaingan yang semakin ketat, kemenangan atas Bahrain akan menjadi modal penting bagi Indonesia dalam perjuangan mereka menuju putaran berikutnya. Semangat membara demi Garuda. Justin Hubner ngaku tak sabar hadapi Bahrain. Bahkan blak-blakan janjikan balas dendam atas kecurangan yang terjadi di laga sebelumnya. Tekad besar persembahkan kemenangan gemilang di GBK. Apakah Hubner akan dipercaya sebagai starter dan jadi kunci kemenangan Garuda? Ini dia ulasan menariknya. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner mengungkapkan antusiasmenya untuk menghadapi Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa mendatang. Hubner yang sebelumnya absen saat melawan Australia, kini sudah bisa kembali bermain. Ia terpaksa melewatkan laga tersebut karena menjalani hukuman akibat kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Arab Saudi. Setelah menyaksikan timnas Indonesia kalah telak dari Australia, Hubner mengaku semakin tidak sabar untuk bertanding melawan Bahrain. Saya tidak sabar untuk pertandingan selanjutnya, tulis Hubner dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Pertandingan melawan Bahrain juga memiliki makna tersendiri bagi Justin Hubner. Dalam pertemuan sebelumnya, ia menunjukkan reaksi yang cukup emosional karena merasa bahwa laga tersebut berlangsung secara kontroversial. Saat itu Indonesia sempat unggul 2-1, tetapi akhirnya harus puas dengan hasil imbang setelah Bahrain menyamakan kedudukan menjelang akhir laga. Keputusan wasit Ahmed Alkaf dianggap merugikan Indonesia, terutama karena tambahan waktu yang dinilai tidak wajar. Kini dengan hadirnya Hubner di lini pertahanan, timnas Indonesia berpeluang tampil lebih solid. Kehadirannya menjadi angin segar bagi pelatih Patrick Kluivert, terutama karena dua bek andalan, Mads Hilgers dan Sandy Walsh, mengalami cedera setelah laga melawan Australia. Justin Hubner merupakan salah satu pemain yang sudah cukup berpengalaman bersama timnas Indonesia. Sejak debutnya pada Januari tahun lalu, ia telah mencatatkan 12 caps bersama skuad Garuda. Sementara itu, posisi Indonesia di klasemen Grup C semakin terdesak setelah kekalahan dari Australia.
Saat ini Indonesia berada di peringkat keempat sehingga perjuangan untuk meraih tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 semakin berat. Dengan hanya 3 pertandingan tersisa melawan Bahrain, Cina, dan Jepang, timnas Indonesia harus memanfaatkan setiap peluang untuk meraih kemenangan. Tak hanya itu, posisi Patrick Kluivert sebagai pelatih juga semakin tertekan. Jika Indonesia kembali kalah dari Bahrain, beban yang harus ditanggungnya akan semakin besar. Pertandingan melawan Bahrain menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk bangkit dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Benar-benar aneh gak habis pikir. Padahal laga wajib 3 poin, pelatih Patrick Kluivert malah belak-belakan bilang timnas Indonesia tak akan mudah kalahkan Bahrain. Kok bisa bicara begitu sebelum laga krusial? Bukannya kasih motivasi, malah terdengar pesimis. Apakah ini strategi untuk meredam tekanan atau justru tanda ada masalah besar di dalam tim? Simak pernyataan mengejutkan Kluivert itu hanya di sini. Patrick Kluivert mengawali debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia dengan hasil yang kurang memuaskan. Dalam laga melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda harus menelan kekalahan telak 1-5. Hasil ini cukup mengecewakan mengingat timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mendapat tambahan pemain baru. Selain itu, sebelum pertandingan, Kluivert sempat berjanji akan membawa pulang setidaknya 1 poin dari laga melawan Sokros. Namun, kenyataannya justru berbanding terbalik. Meskipun demikian, perjuangan Indonesia belum berakhir. Masih ada 3 pertandingan tersisa dengan laga terdekat menghadapi Bahrain pada 25 Maret mendatang. Kluivert menegaskan bahwa timnya akan melakukan evaluasi menyeluruh setelah kekalahan dari Australia. Persiapan menghadapi Bahrain harus dilakukan dengan maksimal agar timnas Indonesia bisa bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Selain itu, ia juga menyadari bahwa para pemainnya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan gaya bermain yang ia terapkan. Kami harus terus bekerja. Kami akan menghadapi Bahrain dan harus bekerja keras untuk meraih hasil yang baik, ujar Kluivert dikutip dari AFC. Pelatih asal Belanda ini juga menilai bahwa secara keseluruhan tim menunjukkan semangat bertarung yang tinggi. Namun beberapa kesalahan individu yang terjadi justru dimanfaatkan oleh Australia dan berujung pada kebobolan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kluivert mengingat ia punya tanggung jawab membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Secara keseluruhan, saya senang dengan mentalitas dan etos kerja para pemain. Tetapi kami kebobolan karena kesalahan individu dan itu adalah sesuatu yang harus segera kami perbaiki, tambahnya. Menghadapi Bahrain, Kluivert tidak ingin terlalu muluk-muluk dalam memasang target. Ia sadar bahwa pertandingan ini tidak akan mudah, terutama setelah timnya mengalami kekalahan besar dari Australia. Saat ini, yang menjadi prioritas utama adalah memperbaiki mental para pemain agar mereka bisa tampil lebih baik dan meraih hasil maksimal di pertandingan selanjutnya. Laga melawan Bahrain tidak akan mudah. Yang terpenting sekarang adalah membangun kembali kepercayaan diri para pemain dan menemukan kembali energi positif, tutupnya. Dengan evaluasi yang matang dan motivasi yang kembali diperkuat, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih baik saat menghadapi Bahrain dan menjaga peluang untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Benar-benar miris. Dulu pernah sempat puji tinggi dan sanjung timnas Indonesia, tapi kini berbalik 180 derajat. Di luar dugaan, media ternama Belanda ini justru mengaku bahwa Piala Dunia semakin menjauh dari genggaman Garuda. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sekadar opini atau fakta menyakitkan yang harus diterima? Simak analisis mengejutkan yang bikin fans Indonesia geger. Langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin menantang setelah mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, skuad Garuda sempat berada di posisi ketiga klasemen dan hanya terpaut 1 poin dari Australia.
Namun kekalahan ini membuat mereka turun ke peringkat keempat, yang semakin menyulitkan peluang untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Kondisi sulit yang dialami timnas Indonesia juga mendapat perhatian dari media asal Belanda, ESPN-NL. Dalam laporannya, mereka menilai bahwa peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia sangat kecil. Bagi Indonesia, kualifikasi langsung ke Piala Dunia masih jauh dari jangkauan, tulis ESPN-NL. Dalam regulasi, hanya 2 tim terbaik di setiap grup yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Jepang menjadi kandidat kuat untuk memastikan tiket lebih awal jika mampu mengalahkan Bahrain dalam laga mendatang. Meskipun sulit, Indonesia masih memiliki peluang tipis untuk finish di posisi kedua, asalkan mereka mampu meraih kemenangan di 3 laga tersisa melawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Namun hal itu tentu bukan tugas mudah bagi Patrick Kluivert dan anak asuhnya. Perebutan posisi kedua yang memberikan tiket langsung ke Piala Dunia masih terbuka, lanjut ESPN-NL. Namun Indonesia membutuhkan keajaiban kecil untuk mencapai posisi tersebut. Jika gagal finish di 2 besar, Indonesia masih bisa berjuang melalui jalur play-off. Untuk itu mereka setidaknya harus finish di posisi ketiga atau keempat dalam klasemen grup. Selain hasil mengecewakan, pertandingan melawan Australia juga membawa dampak lain bagi timnas Indonesia. 2 pemain belakang andalan, Mads Hilgers dan Sandy Walsh, mengalami cedera yang mengkhawatirkan. Kluivert melihat Mads Hilgers harus keluar karena cedera setelah turun minum. Hal ini tentu membuat pelatih FC Twente, Joseph Oosting, merasa frustrasi, tulis ESPN-NL. Penggantinya, Sandy Walsh, mengalami cedera serupa hanya 5 menit setelah masuk ke lapangan. Namun di tengah hasil buruk ini, ada satu hal positif yang bisa dipetik. Pemain debutan Oleh Romeni berhasil mencetak gol dalam laga pertamanya bersama timnas Indonesia, memberikan sedikit harapan bagi skuad Garuda. Setidaknya ada satu momen positif bagi Indonesia, yaitu debut gemilang Oleh Romeni yang sukses mencetak gol, tambah ESPN-NL. Meskipun secara keseluruhan suasana hati tim sedang tidak baik. Dengan situasi ini, Indonesia harus segera bangkit dan memanfaatkan sisa laga dengan sebaik mungkin jika ingin menjaga peluang mereka menuju Piala Dunia 2026. Auto gemparkan fans Garuda. Pandit ternama Eropa ini beri sindiran pedas pada PSSI dan sebut debut Patrick Kluivert di timnas Indonesia sebagai lelucon. Bahkan sampai lontarkan ucapan pedas kalau sampai kalah lawan Bahrain, kebongkar tuh sirkus. Sindiran yang langsung viral dan picu perdebatan sengit. Benarkah ternyata Kluivert tak cocok bagi Indonesia? Simak ulasan mengejutkannya berikut ini. 2 analis sepak bola asal Belanda, Vincent Schildkamp dan Kees Kwakman, mengomentari debut buruk Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia serta strategi naturalisasi pemain yang dilakukan oleh PSSI. Mereka menilai langkah yang diambil Federasi Indonesia dalam merekrut pemain keturunan sebagai solusi instan justru bersifat oportunis dan belum tentu membawa hasil positif. Harapan tinggi terhadap Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia berakhir dengan kekecewaan setelah skuad Garuda kalah telak 1-5 dari Australia di Sydney. Kekalahan tersebut membuat para pengamat termasuk Schildkamp dan Kwakman mempertanyakan efektivitas strategi yang diterapkan oleh Kluivert dalam pertandingan tersebut. Dalam program Voetbal Praat di ESPN Belanda, Kwakman awalnya berbicara mengenai analisis teknis pertandingan. Namun, Schildkamp justru menganggap hasil tersebut sebagai sebuah lelucon. Saya terkejut Anda langsung membahas soal pertandingan. Apa yang terjadi di sana adalah lelucon, bukan? Sindir Schildkamp. Pernyataan tersebut disetujui oleh Kwakman yang kemudian mengalihkan diskusi ke kebijakan naturalisasi yang banyak melibatkan pemain dari Liga Belanda. Schildkamp kemudian mengkritik kebijakan naturalisasi PSSI membandingkannya dengan kasus serupa di berbagai negara. Dalam beberapa tahun terakhir, sudah ada 20 paspor yang diberikan untuk mengejar Piala Dunia, ungkapnya. Sekitar 15 tahun lalu, Beerschot dihuni oleh 11 pemain Pantai Gading dan banyak orang marah mengetahui hal itu. Schildkamp juga pesimis dengan hasil yang bisa diraih timnas Indonesia ke depan.
Ia bahkan menyebut kebijakan naturalisasi ini bisa berubah menjadi bahan tertawaan jika timnas Indonesia kembali menelan kekalahan. Itu tidak benar-benar membantu perkembangan sepak bola di sana, katanya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini adalah bentuk oportunisme paling tinggi. Bahkan jika timnas Indonesia kembali kalah saat menghadapi Bahrain, Schildkamp menilai semua ekspektasi tinggi terhadap pemain-pemain naturalisasi akan runtuh. Kalau minggu depan mereka kalah 0-1 dari Bahrain, kebongkar semua sirkus ini. Komentar pedas dari Schildkamp menunjukkan bahwa tidak semua pihak di luar Indonesia melihat strategi naturalisasi sebagai langkah yang benar. Kritik ini menjadi tantangan bagi timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka memang layak bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Kejutan besar bikin bahagia. Kabar mengejutkan soal Ian Maatsen mendadak muncul di saat timnas Indonesia bakal main di laga hidup mati versus Bahrain di GBK. Fans timnas auto terkejut bahagia mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah Ian Maatsen bakal main bersama timnas Indonesia demi tambal kekurangan skuad Garuda? Atau ada kejutan besar lain? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Bek Arsenal Jurrien Timber mendadak jatuh sakit sehingga pelatih Ronald Koeman memanggil Ian Maatsen untuk memperkuat timnas Belanda dalam laga leg kedua perempat final UEFA Nations League melawan Spanyol. Timnas Belanda baru saja menjalani leg pertama perempat final UEFA Nations League melawan Spanyol di Stadion De Kuip pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 2-2. Leg kedua akan berlangsung di Stadion Mestalla, Spanyol pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Namun persiapan Belanda terganggu karena kehilangan dua pemain di lini belakang. Bek muda Jorel Hato mendapat kartu merah langsung di leg pertama sehingga dipastikan absen. Situasi semakin sulit setelah Jurrien Timber jatuh sakit secara mendadak. Dilansir dari Voetbal Internasional, Timber bahkan harus ditinggal di hotel saat Belanda menghadapi Spanyol dan tidak akan fit untuk pertandingan di Mestalla. Untuk mengatasi kekurangan pemain di posisi bek kiri, Ronald Koeman memanggil Ian Maatsen yang saat ini bermain untuk Aston Villa. Sebelumnya, Maatsen berada di Venesia untuk menjalani pertandingan latihan bersama timnas Belanda U21 melawan Italia. Ini bukan kali pertama Maatsen dipanggil ke timnas senior, meskipun ia belum pernah mencatatkan debut resmi. Tahun lalu ia sempat bergabung dalam skuad Belanda untuk Euro 2024, tetapi tidak mendapatkan kesempatan bermain bahkan setelah timnya mencapai semifinal. Pemanggilan Maatsen ke Euro 2024 juga terjadi secara mendadak hingga ia harus membatalkan liburan musim panasnya bersama sang kekasih. Sementara itu, terakhir kali ia dipanggil ke timnas senior adalah pada Oktober 2024 untuk dua pertandingan UEFA Nations League, tetapi hanya menjadi pemain cadangan. Dengan absennya Hato dan Timber, peluang Maatsen untuk mencatatkan debut bersama timnas Belanda semakin besar. Jika dimainkan melawan Spanyol, ini akan menjadi penampilan pertamanya di level senior bersama De Orange. Wah, auto bikin heboh fans timnas. Presiden RI Prabowo Subianto mendadak bikin pernyataan super mengejutkan kayak gini soal timnas Indonesia yang dibantai habis Australia. Bahkan tak segan sebut-sebut nama Patrick Kluivert. Semua auto terkejut dengarnya. Benarkah Pak Prabowo gak puas dengan pergantian pelatih yang ternyata menjadikan Indonesia lemah? Simak informasi sebenarnya berikut ini. Kekalahan telak 1-5 yang dialami timnas Indonesia dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat perhatian langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam sidang kabinet paripurna yang membahas persiapan Idul Fitri di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat kemarin Prabowo menyempatkan diri untuk menyinggung hasil tersebut. Laga melawan Australia menjadi debut bagi pelatih Patrick Kluivert bersama staf barunya serta dua pemain anyar, Daan James dan Ole Romanyi. Sayangnya pertandingan tersebut berakhir dengan hasil mengecewakan. Meskipun demikian, Prabowo memahami bahwa timnas masih dalam proses adaptasi dan percaya bahwa skuad Garuda akan menunjukkan perkembangan di masa mendatang.
Mungkin kita masih prihatin karena tim nasional kita belum berhasil, tapi saya yakin kedepannya akan lebih baik. Ini adalah tim yang masih baru dengan pelatih dan staf teknis yang juga baru. Saya percaya kita akan mencapai hasil yang baik, ujar Prabowo. Prabowo juga menekankan bahwa sepak bola bukan sekadar olahraga, tetapi mencerminkan semangat dan tekad bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh dipandang remeh oleh negara lain, termasuk dalam bidang olahraga. Sepak bola itu penting karena menggambarkan tekad dan semangat kita. Indonesia tidak boleh diremehkan oleh bangsa manapun di dunia, termasuk dalam hal olahraga, tambahnya. Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, setidaknya dengan melaju ke putaran keempat. Untuk itu, laga berikutnya melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa mendatang menjadi momen krusial yang harus dimenangkan oleh skuad Garuda. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa menjadi dorongan moral bagi Timnas Indonesia untuk bangkit dan meraih hasil yang lebih baik. Semakin panas jelang laga. Tiba di Jakarta tepat kemarin malam, ofisial Bahrain mendadak beri komentar mengejutkan kayak gini, padahal dapat sambutan hangat dari panpel Indonesia. Apa yang sebenarnya mereka rasakan? Benarkah ini strategi Timnas Indonesia untuk mengendurkan kesiapan lawan? Simak berita selengkapnya berikut ini. Para pemain Timnas Bahrain telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat kemarin. Mereka tampak ceria dan menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan setibanya di Jakarta. Bahrain datang ke Indonesia untuk menjalani pertandingan ke-8 Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga melawan Timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa mendatang. Tim asuhan Dragan Talajic tiba dengan hasil kurang memuaskan setelah kalah dari Jepang di pertandingan sebelumnya. Namun kondisi serupa juga dialami Timnas Indonesia yang harus menerima kekalahan telak dari Australia. Meskipun baru mengalami kekalahan, Bahrain tetap datang dengan penuh percaya diri. Pasalnya, mereka mampu memberikan perlawanan sengit kepada Jepang sebelum akhirnya kebobolan. Hal ini membuat Bahrain yakin bisa tampil baik melawan Indonesia. Tim Bahrain tiba di Jakarta pada hari yang sama dengan Timnas Indonesia, hanya berbeda beberapa jam. Dalam unggahan di akun Instagram resmi Timnas Bahrain, mereka membagikan momen saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Delegasi tim nasional kami tiba di ibu kota Indonesia, Jakarta, dengan sambutan hangat dan fasilitas yang disediakan oleh Kedutaan Besar Kerajaan Bahrain untuk Republik Indonesia, Bapak Tahar Abdullah Ismail Abdul Latif, tulis akun tersebut. Setelah tiba, Federasi Sepak Bola Bahrain juga mengunggah beberapa foto pemain mereka yang tampak ceria dan penuh semangat. Dalam unggahan lainnya terlihat video perjalanan mereka dari Tokyo ke Jakarta, di mana para pemain Bahrain menikmati perjalanan dan menyapa supporter setibanya di bandara. Mendapatkan sambutan yang begitu baik di Jakarta, Timnas Bahrain pun menyampaikan apresiasi mereka. Terima kasih Indonesia atas fasilitas yang diberikan. Sambutan yang hangat dari orang-orang baik di negara yang luar biasa, tulis mereka. Dengan semangat tinggi dan rasa percaya diri yang kuat, Bahrain siap menghadapi Timnas Indonesia dalam laga yang sangat menentukan di kualifikasi Piala Dunia 2026.